أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, cara membacanya pun harus jelas. Bis itu dengan sin. Sinnya itu bahasa Minang balasia gitu. Bis, bis, jangan bis, jangan bis, gitu kan. Kemudian Bismillahirrahman, rahnya itu ha. Jadi kita membacanya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu salah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kecil itu ha deh, ya kan? Ha. Nah. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Setiap memulai segala sesuatu Bapak Ibu harus dengan nama Allah. Bahkan Bapak Ibu, hewan saja kita menyembelih hewan, ayam, pokoknya hewan lah yang mau kita makan kecuali ikan. Itu harus dengan nama Allah. Kalau tidak halal dia. Bayangkan Bapak Ibu. Makanya saya sering tuh kalau misalnya beli ayam, saya sering ingatkan itu orang yang menjual ayam, jangan lupa baca bismillah ya, gitu kan. Nah, jadi Bapak Ibu harus dengan nama Allah. Kalau tidak dengan nama Allah dibaca, dipotong hewan itu, maka tidak halal dia. Bayangkan Bapak Ibu. Padahal ini sama-sama daging. Begitu pentingnya dengan nama Allah. Seluruh aktivitas kita yang baik-baik semuanya harus dengan nama Allah. Makan dengan nama Allah, berjalan dengan nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Makan jangan lupa baca bismillah Bapak Ibu. Bekerja kita, mulai bekerja jangan lupa baca bismillah. Berangkat kita kemana-mana jangan lupa baca bismillah. Dengan nama Allah, yang pertama Allah itu Maha Pengasih. Apa beda pengasih dengan penyayang Bapak Ibu? Yang pengasih, semua makhluk Allah akan dikasihi. Semua makhluk Allah, seluruh yang melata di muka bumi ini akan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak semua yang disayangi. Kalau yang dikasih itu Bapak Ibu dikasih makan, dikasih minum juga, dikasih hidup juga, dikasih tenaga juga untuk berjalan, untuk hidup, untuk tumbuh dan lain sebagainya, maka semuanya akan diberi oleh Allah. Haknya sebagai makhluk. Namun Ar-Rahimnya, penyayangnya kepada orang yang taat kepada Allah. Nanti di akhirat Bapak Ibu baru terasa sayangnya Allah itu bagaimana. Ya, yang dikasihi oleh Allah semua makhluk, tapi yang disayangi oleh Allah itu tentu makhluk-makhluk atau manusia-manusia yang taat kepada Allah, yang menjalankan perintah Allah. Makanya Bapak Ibu diingatkan oleh Allah, barang siapa yang beriman, yang mengikuti petunjuk Allah, maka tidak ada kekhawatiran baginya dan tidak ada rasa takut tinggal di dunia ini. Tetapi bagi orang-orang yang kafir mendustakan ayat Allah, maka baginya sudah disediakan neraka jahanam. Jadi Allah Maha Pengasih dan Allah Maha Penyayang. Pengasih, dia mengasihi seluruh makhluk. Penyayangnya tentu terpilih Bapak Ibu, atau dipilih yang betul-betul mentaati perintah Allah, menuruti petunjuk Allah hidup di dunia ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu, segala puji, lillahi, bagi Allah, Rabbi, Tuhan alamin.
Rabbil alamin, Tuhan seluruh alam. Puji-pujian hanya hak Allah. Allah yang berhak dipuji. Bukan berarti manusia tidak boleh dipuji. Boleh dipuji, tetapi memuji manusia itu tidak berhak minta dipuji. Tapi hanyalah manusia itu bisa saling memuji. Nah, itu tata krama namanya, atau sopan santun. Nah, supaya siapa yang tak senang dipuji, Bapak Ibu? Nah, senang, tapi jangan kita ingin dipuji. Kalau ingin dipuji, itu kita yang merasa punya kebaikan, kita yang merasa punya kelebihan. Tapi dipuji orang tak masalah. Tapi kok dipuji jangan sampai buang loh. Tapi kalau tidak dipuji orang, jangan sampai pula kita kecewa, gitu kan? Nah, jadi yang berhak dipuji hanyalah Allah semata. Allah. Siapa Allah itu? Rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Seluruh jagat raya ini, seluruh makhluk yang ada ini adalah dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah ciptaan Allah. Maka Allah lah Tuhan seluruh alam ini. Allah lah yang berhak disembah. Allah lah yang menciptakan alam semesta ini. Allah yang mengatur kehidupan di dunia ini. Ya, sampai nanti di akhirat seluruhnya adalah dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, seluruh alam. Maka Allah lah yang berhak dipuji, karena Allah lah yang maha segala-galanya. Ar-Rahmanir Rahim, diulangi lagi oleh Allah, yang maha pengasih, maha penyayang. Allah itu maha pengasih, Bapak Ibu. Kalau kita hanya sekedar pengasih, tapi maha itu kita tak punya. Yang maha pengasih dan maha penyayang. Allah maha pengasih dan Allah maha penyayang. Dikasihinya seluruh makhluk. Bapak Ibu, bagaimana Allah mengasihi seluruh makhluk? Allah mengasihi seluruh makhluk, asal makhluk itu berusaha, dia dapatkan. Maka Bapak Ibu di atas dunia ini tidak hanya orang-orang yang berusaha, apakah dia taat kepada Allah atau tidak taat kepada Allah, apakah dia kafir atau ingkar kepada Allah, selagi dia berusaha, maka diberi oleh Allah hasil usahanya itu. Tapi Bapak Ibu, itu rahmannya Allah. Maka jangan heran Bapak Ibu, kadang-kadang orang terkadang berpikir, awak semayang, awak puasa, awak taat kepada Allah, tapi kok ide awak modeko itu. Karena kebahagiaan dunia itu atau kasih sayang Allah itu bukanlah dipandang dari hartanya. Kadang-kadang Bapak Ibu, kadang-kadang orang yang tidak taat malahan kepada Allah, itu yang diberi rezeki yang berlimpah riwah oleh Allah Subhanahu. Itu yang diberi jabatan oleh Allah. Apa namanya? Istijrak bagi orang itu. Nanti dia tinggal menerima azab saja dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi rahmannya Allah itu kepada seluruh makhluk Allah kasihi. Ar-Rahim, tentu Allah sayangi yang taat kepada Allah. Samalah kita Bapak Ibu dalam hidup ini. Tidak semua orang kita sayangi, tapi tapi semua orang harus kita kasihi Bapak Ibu. Ada yang khusus. Jadi Bapak Ibu, orang yang disayangi oleh Allah itu yang taat kepada Allah, yang patuh kepada Allah. Kita kan sudah digariskan oleh Allah di dalam surah Al-Baqarah itu bahwasanya kata Allah, waktu kakek kita turun ke bumi ini, kata Allah, turunlah ke bumi. Adam tinggallah di situ sampai waktu yang ditentukan. Berkembang biaklah, nikmatilah dunia itu, bekerjalah di situ, cari makanlah, gitu kan. Sampai waktu yang ditentukan. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, kata Allah, tidak ada kesusahan, keraguan padanya, tidak ada kekhawatiran padanya. Walahum yahzanun, tidak ada ketakutan padanya, tidak ada kekhawatiran padanya. Tapi barang siapa wallazina kazzabu bi ayatina, kata Allah, barang siapa yang mendustakan, wallazina kafaru wa kazzabu bi ayatina, barang siapa yang kafir dan mendustakan ayat kami, ulaika ashabun nar, bagi mereka itu sudah disediakan neraka. Itu saja. Jadi tentu yang disayangi oleh Allah adalah orang yang menuruti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Maliki yaumiddin. Malik, pemilik, penguasa. Yaum, hari. Ad-din artinya pembalasan. Malik yaumiddin, yang menguasai
atau pemilik hari pembalasan. Bapak Ibu, kalau sudah di hari pembalasan nanti tidak ada lagi orang yang mampu untuk saling tolong menolong. Wattaqu yaumal la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Takutlah pada hari saat itu tidak ada lagi orang bisa saling menolong antara satu dengan yang lainnya. Tidak ada oleh Bapak Ibu, di situ tidak ada lawyer, tidak ada penasihat hukum, di situ tidak ada pembela, tidak ada backingan kita kecuali amal ibadah kita selama hidup di dunia ini. Di situ kita hidup masing-masing. Tidak ada keluarga yang bisa membantu, tidak ada anak yang bisa membantu, tidak ada istri suami yang bisa membantu, tidak ada saudara yang bisa membantu, tidak ada orang yang punya pangkat dan jabatan situ. Pangkat dan jabatan manusianya lah dua saja Bapak Ibu, antara kafir dengan takwa kepada Allah. Orang yang takwa dengan orang-orang yang kafir itu saja. Maka Bapak Ibu, di situ milik Allah. Manusia satu pun tidak ada bisa berbuat apa-apa. Tidak ada, kalau pada waktu itu tidak ada lagi daya dan upaya manusia untuk mengelak dari hukum Allah. Di dunia ini boleh saja manusia lari dari hukum Allah, tapi di akhirat nanti Bapak Ibu tidak ada yang bisa mengelak dari hukum Allah. Semuanya dalam kekuasaan Allah. Malik, Allah pemilik yaumiddin, hari pembalasan itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami menyembah, dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Itulah Bapak Ibu yang kalau bisa Al-Fatihah ini kita hafal-hafal artinya supaya bisa kita meresapi di saat kita membacanya. Jadi hanya kepada Engkau lah kami menyembah. Kita buktikan Bapak Ibu dalam kehidupan ini bahwasanya hanya Allah semata-mata yang kita sembah, tidak ada yang kita sembah selain Allah. Kemudian yang kedua, hanya kepada Engkau lah kami memohon pertolongan. Jangan pernah memohon pertolongan kepada yang lainnya, kepada makhluk. Memohon pertolongan hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi menyembah kepada Allah, setelah Allah disembah baru mohon pertolongan Bapak Ibu. Kau kadang-kadang kata banyak, sembahyang indah, puasa indah, ibadah indah, apa indah, maksiat selalu. Mohonlah kepada Allah. Bermohon kepada Allah. Apabila dia merasa sakit atau dapat musibah dan lain sebagainya, maka dia bermohon-mohon kepada Allah. Seharusnya tidak. Kita Bapak Ibu, iyyaka na'budu dulu, disembah Allah dulu, baru wa iyyaka nasta'in, baru mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita patuh kepada Allah, maka Allah tidak akan sia-siakan permohonan kita Bapak Ibu. Dalam kehidupan ini saja Bapak Ibu, apabila kita mematuhi orang tua kita, pasti orang tua kita sayang kepada kita. Apabila kita mematuhi pimpinan kita, pasti pimpinan itu akan sayang kepada kita. Maka Bapak Ibu, oleh karena itu tentu kepatuhan kita kepada Allah dulu. Cobalah Bapak Ibu, kalau awak patuh, awak rajin, ama awak dengan ayah awak akan sayang ke awak. Apa yang awak minta pasti semampu dia akan dia kabulkan. Jadi begitu juga lah, apalagi Allah Bapak Ibu yang Maha Pengasih. Belum tidak sama dengan makhluknya. Allah itu Maha Pengasih. Ud'uni fastajib lakum, kata Allah. Bermohonlah kepadaku, aku akan kabulkan. Pasti Bapak Ibu. Jadi sembah Allah. Iyyaka na'budu, kepada Engkau kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan kepada Engkau kami mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Selalu kita mohon Bapak Ibu, kita diberi petunjuk oleh Allah, tunjuki ke jalan yang lurus. Mana jalan yang lurus itu? Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka. Orang-orang terdahulu, para ulama, para syuhada, orang-orang yang
para ulama yang diberi petunjuk oleh Allah, yang diberi kebahagiaan oleh Allah di dunia ini. Itu yang kita mohonkan kepada Allah. Seperti itu kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi diberi oleh Allah, kita tunjuki ke jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah diberi nikmat. Nikmat keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat kepatuhan, nikmat ketaatan, nikmat kebahagiaan yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan mereka yang dimurkai. Banyak Bapak Ibu orang-orang yang dimurkai. Sejak dulu kita lihat dalam Al-Quran itu berapa banyak orang-orang yang dimurkai oleh Allah, yang digambarkan saja oleh Allah dalam Al-Quran, yang berulang-ulang disampaikan oleh Allah, seperti Fir'aun misalnya, atau kaum Ad, kaum Samud. Berapa itu diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran. Itu adalah orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Waladdallin, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Jadi kita mohon selalu kepada Allah Bapak Ibu, karena hati ini bolak-balik Bapak Ibu. Banyak orang yang terkadang sudah dapat petunjuk, tahu-tahu bisa juga terpengaruh hatinya lagi, berpaling dia. Maka Bapak Ibu, kita mohon kepada Allah, kita istiqomah dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, kita pahamilah Al-Quran ini, kita pahami Al-Fatihah ini, kita pahami ayat-ayat Allah ini. Bapak Ibu, kenapa umat Islam ini enggan menjalankan perintah agamanya? Bangko umat Islam kayaknya banyak, tapi yang solat tak bayar. Karena dia tidak memahami petunjuknya. Dia hanya beragama saja. Yang petunjuk kita dalam hidup beragama itu kan Al-Quran Bapak Ibu. Sementara Al-Quran itu tidak pernah dibaca. Bapak Ibu, selama ini pun kelemahan kita adalah hanya membaca saja. Salah meninggal orang baca Al-Quran, kalau ada musibah baca Al-Quran, apa juga acara baca Al-Quran. Sekarang membaca saja, tapi tidak tahu kita apa makna yang ada di dalamnya. Tidak pernah kita pelajari arti apa gitu kan. Ini bahasa Arab, tidak bahasa awak ada. Tu awak baca sekedar dapat pahala, tapi tidak tahu kita apa artinya, apa isinya gitu kan. Jadi makanya Bapak Ibu, kita rutinkan kajian subuh seperti ini sejak dulu, udah berapa tahun ini. Ini gunanya bagi kita supaya kita memahami. Nanti di saat orang berbicara, oh itu ada itu dalam Al-Quran, kita ingat. Bacaannya seperti ini, kita pasti ingat. Oh, tidak ada, itu tidak pernah terdengar dalam Al-Quran dah, gitu kan? Tidak ada pernah kami baca dalam Al-Quran dah. Mulai dari ayat 1 Al-Fatihah sampai ayat terakhir An-Nas, tidak ada dah, gitu kan? Bisa kita tahu. Tapi kalau kita tidak pernah pelajari, ya kata-kata orang nanti ada dalam Al-Quran, ya iya saja bagi kita, gitu kan? Jadi makanya Bapak Ibu, kita pelajari Al-Quran ini dengan sepenuhnya. Kita berangsur-angsur mempelajarinya. Mudah-mudahan sedikit demi sedikit bisa kita pahami. Dan demikian kiranya yang dapat kita baca pada subuh ini, mudah-mudahan inspirasi bagi saudara-saudara kita yang lain untuk mengadakan acara-acara seperti ini di masjid-masjid yang lain, di seluruh orang yang menonton acara kita ini, supaya bertambah pula pengetahuan umat Islam itu dengan agamanya Bapak Ibu. Demikian saja. Mari sama-sama kita bermohon kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhul, wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Allahumma salli